Halo semuanya, perkenalkan, namaku Tanaya Nafi dari Manajemen Keuangan Negara kelas 213. Di sini aku akan mengajak kalian untuk membahas soal UTS tahun akademik 2023-2024 untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Kayak nggak perlu lama-lama lagi, simak yuk. Oke, jadi di UTS kali ini ada 20 soal pilihan ganda dan juga 7 uraian. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, berikut ini merupakan pernyataan tentang harga nominal dan harga real, manakah yang dianggap benar? Kayak ini tentang nominal sama real. Kita bisa ingat-ingat lagi bahwa harga nominal itu adalah harga yang tertera langsung pada tahun tersebut tanpa disesuaikan oleh nilai inflasi. Sedangkan harga real adalah harga pada tahun tersebut yang disesuaikan dengan tahun dasar atau telah disesuaikan dengan inflasi. Jadi bisa dilihat bahwa harga real itu nilainya akan lebih kecil daripada harga nominal. Kayak kita langsung eliminasi aja nih jawaban-jawaban yang sekiranya salah. Pertama, harga real adalah harga yang ditetapkan pada label barang atau jasa tanpa memperhitungkan nilai inflasi. Ini salah, karena harga real adalah harga yang memperhitungkan. Kemudian yang kedua, harga nominal adalah nilai suatu harga yang sudah disesuaikan dengan inflasi atau faktor lain yang mempengaruhi daya beli. Ini salah juga, karena nominal seharusnya belum disesuaikan. Kemudian yang ketiga, harga nominal mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu harga setelah disesuaikan. Ini salah juga, karena nominal kan sebelum disesuaikan. Kemudian yang terakhir, harga nominal adalah harga yang berlaku pada periode tertentu tanpa memperhatikan nilai inflasi dari barang tersebut. Kedua jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian yang kedua, berikut merupakan contoh yang bukan merupakan pernyataan positif. Jadi pernyataan positif ini adalah pernyataan yang isinya ada hubungannya dengan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian untuk pernyataan normatif, itu berarti pernyataan yang isinya tentang guidance tentang apa yang seharusnya terjadi gitu. Biasanya ada kata-kata seharusnya dan berupa saran atau anjuran. Kalau positif itu biasanya berupa fakta. Jadi bisa kita lihat yang pertama, karena adanya dinamika geopolitik, di sini langsung bisa kita lihat ada kata karena, ini kan hubungan kausalitas, jadi dia pasti salah, karena itu merupakan pernyataan positif, sedangkan kita kan cari yang bukan. Kemudian yang kedua, APBN tahun 2020 mengalami defisit lebih dari 3% sebagai ini adalah bentuk dari pernyataan positif, tidak salah juga. Yang ketiga, dalam upaya menanggulangi kemiskinan, seharusnya pemerintah meningkatkan jumlah bantuan sosial. Nah, di sini ada kata seharusnya, jadi kan bukan hubungan sebab akibat, jadi sebenarnya benar. Kita cek yang keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada kuartal kedua karena merupakan pernyataan positif, jadi jawabannya bukan yang itu. Bisa kita lihat jawabannya adalah yang C, karena C ini tidak mengandung hubungan kausalitas. Oke, nomor 3. Dalam sistem ekonomi pasar, siapa yang tidak berperan dalam proses penentuan harga? Jawabannya adalah kerja. Nah, jadi proses penentuan harga di dalam ekonomi pasar itu kan disebabkan oleh dua pihak nih. Pihak produsen dan juga konsumen. Konsumen ini bisa dari yang A itu konsumen, kemudian untuk pihak penawaran yang menawarkan sesuatu itu misalnya dari perusahaan dan juga pemerintah, karena pemerintah itu juga menjadi faktor dari adanya penawaran suatu barang, misalnya karena kebijakan pemerintah dikeluarkan, entah itu subsidi ataupun pajak itu. Selanjutnya, nomor 4. Jika harga suatu barang naik dan pendapatan total yang diterima dari penjualan barang tersebut meningkat, maka elastisitas harga permintaan barang tersebut adalah, jadi di sini harga suatu barang naik, tapi pendapatan yang diterima itu malah meningkat. Nah, berarti ini kan bukan elastis, karena elastisitas itu berarti mengukur perubahan kuantitas yang terjadi akibat adanya perubahan harga. Berarti di sini kan perubahan harga itu tidak menyebabkan kuantitasnya tiba-tiba turun gitu. Berarti ini adalah inelastis. Nah, kenapa pendapatan total yang diterima itu malah meningkat? Karena itu tadi dari harga barang yang naik. Jadi dengan harga barang naik tetapi permintaannya tetap sekian, tetapi permintaannya tidak berubah, itu berarti pendapatan totalnya itu akan meningkat. Itu nomor 5.
Ketika harga ikan gurami meningkat, maka permintaan terhadap ikan nila meningkat. Pernyataan yang paling benar adalah ikan gurami itu meningkat, dia bisa digantikan dengan ikan nila. Jadi dia merupakan barang substitusi. Oke, kita langsung yang nomor 6. Kenaikan harga sereal sebesar 4% menyebabkan penurunan jumlah permintaan sebesar 8%. Apakah elastisitas permintaannya? Dan di sini bisa kita lihat aja elastisitas lagi-lagi kan mengukur perubahan kualitas yang diminta terhadap perubahan harga. Jadi kita harus lihat penurunan penurunan jumlah permintaan. Dan berarti jumlah yang diminta nih adalah 8%. Jadi tinggal 8% dibagi sama 4%. Apa dibagi 4, 2. Tapi di sini jawabannya adalah perlu adanya negatif. Kenapa? Karena merupakan hukum dari permintaan. Oke, kemudian nomor 7. Manakah dari pernyataan berikut ini yang mungkin benar? Jawabannya adalah yang C. Kita bahas satu dari yang A. Sepanjang garis anggaran mengonsumsi lebih banyak barang berarti mengonsumsi lebih banyak barang lainnya. Nah, di sini jelas salah karena sepanjang garis anggaran atau budget line itu kan berarti adalah budget yang membatasi pengeluaran kita. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi lebih banyak sama dengan mengonsumsi lebih banyak barang lainnya itu salah karena kita memiliki keterbatasan budget. Kemudian yang kedua, jika anggaran konsumen meningkat, garis anggaran bergeser ke kiri dan kemiringannya tidak berubah. Nah, di sini kemiringan tidak berubah betul. Tapi garis anggaran seharusnya bergeser ke kanan karena jelas-jelas anggaran konsumen itu meningkat. Kemudian yang D, kita bahas yang D, kemiringan garis anggaran menunjukkan tidak adanya trade-off di antara kedua barang tersebut karena konsumen dapat membeli masing-masing barang tersebut. Nah, jadi juga salah berhubungan dengan budget lain bahwa bukan selalu ada yang namanya MRS, yaitu ketika dia menginginkan lebih banyak pada barang B misalnya, maka dia harus mengurangi kuantitas dari yang A. Dia tidak bisa membeli dua-duanya secara sekaligus, jadi harus ada trade-off. Nah, sedangkan ini mengatakan tidak ada, berarti kan salah. Nah, yang C, kenapa benar? Kemiringan garis anggaran menunjukkan opportunity cost dari barang yang diukur di sepanjang sembunyi. Ini sesuai sama apa yang aku jelasin barusan untuk alasan yang B. Jadi, budget line itu menunjukkan opportunity cost atau biaya peluang yang hilang akibat kita memilih satu barang. Tuh, kemudian nomor 8. Kurva indifferent memiliki kemiringan positif jika melanggar asumsi. Jawabannya adalah A. Kurva I1 itu tidak lebih puas daripada kurva yang I3. Nah, tetapi ketika hubungannya ini kita bikin kemiringannya positif, itu bakalan bentuknya kayak gini. Nah, harusnya kurva pertama dan yang kedua ini akan lebih memberikan kepuasan pada di kurva kedua. Tapi ketika kita lihat, ketika kita tarik garis ya, pada kurva yang pertama dia bisa memberikan kepuasan segini pada barang ini dan segini. Namun ketika kita coba di garis ini pada yang kedua, itu kepuasannya malah bisa lebih turun. Padahal seharusnya kurva indifferent yang kedua atau yang terus-terusnya itu bakalan lebih memiliki tingkat kepuasan yang tinggi daripada kurva yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita melanggar asumsi bahwa more is better than less. Ya, selanjutnya kita bahas yang nomor 9. Kondisi apa saja yang dihadapi konsumen jika harga barang mengalami penurunan? Jawabannya adalah yang C. Jika harga barang mengalami penurunan, maka akan bisa meningkatkan daya beli konsumen atau purchasing power-nya meningkat. Kemudian kuantitas yang diminta itu akan bertambah jika itu merupakan barang normal. Dan yang ketiga akan menurunkan opportunity cost untuk mengonsumsi barang karena adanya diminishing marginal of return. Oke. Kemudian untuk nomor 10, pertanyaannya adalah marginal product of labor. Di sini diketahui fungsi produksinya Q sama dengan 5KL. Oke, di sini bisa kita lihat hitung-hitungannya. Yang pertama, MPL sama dengan delta Q per delta L. Di sini langsung kita tulis saja karena sebenarnya simpel aja. Jadi perubahan Q-nya itu adalah 5KL, kemudian sama delta KL. Delta KL kita tulis saja L, kemudian L sama L bisa dicoret jadinya MPL sama dengan 5KL. Ini. Kemudian nomor 11. Pernyataan berikut ini menunjukkan hubungan antara total produk dan marginal produk kecuali saat marginal produk naik, total produk berada dalam kondisi increasing marginal return. Ini benar. Yang kita suruh cari yang kecuali ya, itu benar. Yang kedua, total produk akan selalu naik hingga marginal produk sama dengan 0, betul. Yang ketiga, saat marginal produk negatif, kurva total produk akan mulai turun. Betul.
Nah, jadi total produk ini akan selalu naik sampai marginal produk sama dengan nol. Nah, ketika marginal produk mulai memasuki angka yang negatif, itu maka total produknya juga akan ikut menurun. Jadi jawabannya adalah di sini yang D. Saat marginal produk turun, korporat total produk berada dalam kondisi increasing marginal returns. Ini salah kan? Karena dilihat dari jawabannya juga eh korelasinya itu aneh. Jadi marginal produk turun, tetapi total produk malah saat increasing itu kan jelas salah. Dan nomor 12. MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution menggambarkan substitusi antara input sepanjang garis sekuan berkaitan dengan MPL. Hal ini berkaitan erat dengan pernyataan yang benar adalah oke, jawabannya di sini adalah yang A. Nah, di sini kita sifatnya menggantikan aja nih, lihat. Output akan tetap karena penurunan output akibat pengurangan kapital sama dengan tambahan output akibat peningkatan lab. Ini sama kan, MRS kan tadi, hubungin MRTS. MRTS sama MRS sama aja. MRTS itu hanya diproduksi, sedangkan MRS itu ada di consumer behavior. Nah, jadi output akan tetap karena penurunan output akibat pengurangan kapital sama dengan tambahan output akibat peningkatan labor. Kemudian nomor 13, salah satu asumsi yang membedakan analisis biaya jangka pendek dengan analisis biaya jangka panjang untuk memaksimalkan keuntungannya adalah bahwa dalam jangka pendek, ukuran pabrik sudah tetap. Nah, selama jawabannya ini, karena di dalam jangka pendek itu masih ada fixed cost, sedangkan di jangka panjang tidak ada lagi. Jadi di jangka panjang semuanya bersifat variabel. Kenapa begitu? Karena di dalam jangka panjang, untuk mengubah input itu bisa karena jangka waktu yang panjang tadi. Sedangkan untuk di jangka pendek, jika kita ingin mengubah input berupa labor misalnya, itu kita harus mengalami proses rangkaian yang panjang, mulai dari open recruitment, kemudian seleksi dan meng-hire orang itu ukurannya panjang. Jadi jika dilihat dalam short term itu tidak akan bisa. Jadi dia masih ada bentuk fixed cost-nya, sedangkan dalam jangka panjang sudah ada bentuk variabelnya gitu. Kemudian nomor 14, dalam jangka pendek, kurva MC dinyatakan oleh kayak MC di sini kan ketika MC adalah selisih dari ATC dikurangi ATC sebelumnya kan. Jadi di sini ATC ini adalah total dari average variable cost ditambah average fixed cost. Nah, karena fixed cost di sini nilainya akan selalu sama, maka yang berhubungan adalah hanya yang variabel. Nah, jadi variabel jadi yang mempengaruhi adalah variabel kan. Jadi bisa dilihat jawabannya adalah yang ini. Kurva MC dinyatakan oleh kemiringan kurva TVC atau kemiringan TC. Kemudian nomor 15. Ya, nomor 15 di sini kita bisa langsung hitung aja. Jadi, pertama kita cari dulu nih total cost-nya. Total cost tadi dari aku bilang TVC ditambah TFC. Sudah diketahui di soal, jadi kita tinggal masukin. Kemudian total cost-nya muncul adalah 3.000. Kemudian untuk total revenue bisa kita kali dari harga kali dengan kuantitasnya. Maaf. Oke, jadi untuk harga sudah ada di soal juga satu dan juga kuantitinya ada 4.000. Semua tertera di soal. Kita bisa lihat total cost sama total revenue-nya. Kemudian kita bisa lihat total cost sama total revenue-nya. Sini ada selisih, jadi dia masih mendapatkan keuntungan. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena perusahaan ini bisa tetap mencapai keuntungan maksimal dengan adanya penurunan produksi. Kemudian soal nomor 16. Jika perusahaan di pasar persaingan sempurna menghasilkan profit, maka hal-hal yang mungkin terjadi di bawah ini adalah A. Perusahaan baru akan masuk ke pasar tersebut itu sangat-sangat mungkin karena mereka melihat adanya peluang dari adanya profit. Kemudian yang kedua, kurva penawaran industri akan bergeser ke kanan, itu betul juga, ini berhubungan dengan perusahaan yang masuk ke pasar tadi. Kemudian yang ketiga, perusahaan tersebut akan mengalami penurunan profit. Nah, di sini juga akan benar. Karena dengan adanya perusahaan baru yang masuk itu sama dengan uh, menambah jumlah kompetitor lebih banyak kan. Nah, jadi di situ perusahaan yang awalnya bisa sedikit menguasai pasar itu akan mengalami penurunan profit. Kemudian kemudian bentuk pilihan yang D berarti adalah jawaban yang benar karena tadi pertanyaannya kecuali ya. Jadi kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, di sini eh ketika perusahaan menghasilkan profit itu bukan berarti kurva permintaannya akan terus bergeser ke kanan. Jadi di sini adalah hal yang tidak terlalu mungkin terjadi. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 17. Perusahaan di pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan mengalami
A. Perubahan teknologi untuk mendapatkan tambahan keuntungan. Betul. B. Ketika permintaan sangat banyak, perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi. Betul. C. Semua faktor produksi bersifat variabel. Betul. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu ketiga hal tersebut benar. Oke, nomor 18. Dalam jangka panjang, file AC akan turun bila output diperluas karena adanya. Nah, dalam jangka panjang, kurva itu mulai akan mengalami penurunan ketika outputnya diluas ke kanan. Jadi, di sini disebut dengan adanya economic of scale, yaitu penurunan biaya per unit yang terjadi ketika perusahaan bisa memproduksi lebih banyak barang atau output. Nah, dalam jangka panjang, economic of scale ini bisa terjadi akibat semua input berjalan dengan lebih efisien. Nah, tapi ketika input ini sudah mulai tidak efisien, maka akan terjadi diseconomic of scale. Oke, nomor 19. Jika pemerintah menetapkan harga maksimal di bawah harga equilibrium dan permintaan bersifat sangat elastis, maka berarti dia menetapkan selling price. Selling price ini akan menyebabkan adanya kerugian bagi produsen. Jadi di sini bisa kita pilih jawaban yang paling tepat adalah kerugian konsumen akan lebih kecil dibandingkan dengan produsen. Oke, nomor 20, soal pilihan ganda yang terakhir. Dari gambar di atas, jika pemerintah menetapkan harga sebesar 10, yaitu di floor price di atas ini, jadi surplus pasar itu akan berkurang sebesar C plus C. Jawabannya adalah ini. Oke, ini ada kaitannya dengan deadweight loss. Jadi perlu kita ketahui bahwa deadweight loss adalah akumulasi dari kerugian consumer surplus dan juga produsen surplus. Nah, jadi ketika harga itu ditetapkan pemerintah di atas, yang pertama, surplus konsumen itu akan berkurang karena dia jadi harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian yang kedua, surplus dari produsen juga akan berkurang karena dia akan kehilangan kuantitas yang bisa didapatkan di Q1, dia harus menurun ke kuantitas yang Q2. Jadi deadweight loss ini akan ada di sebelah sini. Keuntungannya akan ada di A dan B saja.